Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah CKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di lokasi pesisir pantai Ujung Genteng, di ujungnya Pulau Jawa. Kalau kemarin kita berada di pantai Ujung Gentengnya dan pantai Cibuaya, di mana ombak tidak begitu dahsyat seperti yang teman-teman saksikan. Ini di Cipantai, kita sekarang berada di pantai Pangumbahan, atau yang disebut masyarakat di sini dengan pantai Pasir Putih. Kenapa di lokasi ini kita perlu untuk duduk bermajelis? Karena apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, jika tidak disebutkan kalimatullah, tidak mudzakarah, maka tentunya semuanya sia-sia. Kalau kita hanya sebatas untuk rihlah, jalan-jalan, yang tertinggal hanya capek yang nanti akan sembuh, namun kita tidak meninggalkan pahala. Karena itu kita saat ini berada di bibir pantai. Kita akan membahas salah satu di antara kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Arab Baduy ketika ditanya tentang alam raya ciptaan yang kita saksikan saat ini, maka dia mengatakan, al-ba'aratu tadullu 'alal ba'ir, bahwa kotoran di padang pasir itu menunjukkan adanya unta. Wal atharu yadullu 'alal masir, jejak bekas kaki menunjukkan adanya perjalanan. Ada orang yang berjalan, ini jejak-jejak bekas-bekas kaki, berarti tadi ada yang ke sini. Wassama dzatu abraj, lihat di langit adanya bintang-bintang, adanya bulan, adanya matahari. Wal ardu dzatu fijaj, bagaimana bumi ini ada lembah-lembah, ada pepohonan, ada tumbuh-tumbuhan. Wal biharu dzatu amwaj. Coba lihat, kita tengok ke belakang, bagaimana lautan yang memiliki ombak. Ombaknya besar sekali di sini. Apa close statement dari orang Arab Baduy ini? Ala yadullu ala al-alimul khabir. Bukankah semua itu tanda-tanda tadi menunjukkan adanya yang maha mendengar, adanya yang maha meneliti, adanya yang maha menciptakan. Sulit terbantahkan bahwa alam raya yang besar ini kemudian tidak ada yang menciptakan. Wahai para penganut ideologi ateis, kendaraan yang Anda bawa, Anda yang mengendalikan. Motor yang Anda pakai, Anda yang mengendalikan. Tidak mungkin perputaran malam, siang, terbit, tenggelam matahari, muncul bulan, semua itu tidak ada yang mengatur. Ini menandakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ciptaan ini, kata Abul Atiyah, menunjukkan adanya Sang Rabb, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ini berjalan dengan sendirinya.
Sebagaimana Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ketika datang kepadanya para pelayar, mereka yang mengingkari tentang Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ia gunakan akalnya, gunakan analisanya, digunakan untuk mentadaburi apa yang ada pada pekerjaannya. Maka Abu Hanifah mengatakan, as-safinah, kapal yang besar. Kemudian barang-barang itu naik dengan sendirinya ke kapal. Kemudian kapal itu dengan sendirinya membawa barang-barang sampai kepada tujuan. Setelah sampainya kepada tujuan itu, kemudian barang-barang itu diletakkan, dikeluarkan di tempat yang diinginkan. Pertanyaannya, mungkinkah terjadi seperti itu? Maka orang yang mengingkari itu mengatakan, la, sama sekali tidak. Pasti ada yang mengangkat, pasti ada nahkoda yang membawa, pasti ada pekerja yang menurunkan barang-barang tersebut. Maka tidak mungkin jamaah, alam raya yang besar ini tidak ada yang mengatur. Alam raya ini tidak mungkin ada yang tidak mengendalikan. Allah subhanahu wa ta'ala, semua muara dari apa yang disebutkan tadi adalah Allah. Saya akan sampaikan salah satu di antara ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang sangat masyhur tentang kemaha besaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, waraqatut tut. Jadi para petani datang kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, tahukah kalian apa itu waraqatut tut? Yaitu daun raspberry. Tahu daun raspberry jamaah? Rosemary ya? Ya, raspberry. Rosemary. Bukan raspberry. Bukan. Rosemary jamaah. Jadi semacam hampir mirip, mungkin adik kandungnya strawberry mungkin. Ya. Ya. Asam-asam dikit. Asam-asam dikit. Jadi kalau saya dulu di kampung itu selalu ditanam. Nah, raspberry ini kata Imam Asy-Syafi'i, kalau dimakan, ya, kalau dimakan oleh ulat, jadi ada namanya ulat khusus. Kata Imam Asy-Syafi'i bahwa waraqatut tut ta'muhu wahid, rasanya satu, artinya rasanya agak keasaman. Ta'kuluhu dud, kalau dimakan oleh ulat, ya, ulatnya ulat khusus, ya, fayakhruju minhul ibrisam awil harir, maka dari dedaunan raspberry itu akan mengeluarkan sutra, ya. Jadi kalau pohon raspberry tadi daunnya dimakan oleh ulat yang khusus, dia akan mengeluarkan dari kotorannya itu sutra. Wa ta'kuluhun nahl, kalau dimakan dedaunan itu oleh apa nahal? Lebah. Apa katanya? Fayakhruju minhul asal, maka dari daun itu dimakan oleh lebah, maka dia akan mengeluarkan madu. Allahu akbar. Wa ta'kulul syah, kalau dimakan oleh kerbau, wal baqarah wal an'am, kalau dimakan oleh kerbau, oleh sapi atau binatang, fatalqihi bi'ran wa rauthan, maka akan keluar apa jamaah? Akan mengeluarkan apa kalau dimakan oleh sapi? Kotoran. Padahal apa kata beliau tadi? Waraqatun wahidah, hanya satu jenis daun yang satu dimakan oleh binatang-binatang yang berbeda, dimakan oleh tadi apa? Ulat, maka dia mengeluarkan kotorannya menjadi sutra. Kalau dia dimakan oleh lebah,
maka mengeluarkan madu. Kalau dimakan oleh kerbau, dimakan oleh sapi, dan dimakan oleh antum semua, kalau demen, keluar apa? Kotoran. Kotoran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajib. Satu makanan jamaah, satu daun. Pertanyaannya, apakah proses makan lalu mengeluarkan terjadi dengan sendirinya? Atau Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada yang mengatur? Tentunya sebagai seorang muslim, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ini, semakin kokoh hati kita, semakin mantap keimanan kita. Di antara tanda-tanda orang beriman, ketika dia dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, zadathum imana, mereka semakin bertambah keimanannya. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat kauniyah seperti ini? Ya, maka tentunya itu akan memberikan inspirasi yang sama, akan melahirkan hasil yang sama, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan laut ini, di antara keyakinan orang-orang musyrik, ketika mereka berlayar lalu terjadi ombak yang besar, angin yang kencang, di situasi dan kondisi seperti itu, mereka tinggalkan peribadahan mereka, berhala-berhala mereka, tapekong mereka. Wa idza raqibu fil furqi, atau dalam surat Al-Luqman gimana, Ustaz? Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'allah mukhlishina lahuddin. Tatkala terjadi ombak yang besar, terombang-ambing mereka di tengah lautan, da'allah, mereka berdoa kepada Allah dengan keikhlasan. Artinya tidak meminta kepada berhala lalu meminta kepada Allah, tidak. Mereka da'allah mukhlishina lahuddin, mereka langsung memohon dan meminta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang mampu memberikan ketenangan, ketentraman, solusi dari segala musibah. Falamma najjahum ilal barri, tatkala mereka kembali ke daratan, syirik lagi. Orang-orang kafir Quraisy dahulu, tatkala dalam kondisi syiddah, kesulitan, mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Tetapi tatkala mereka firraha, dalam kelapangan, mereka kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala kembali. Waliyadu billah. Adapun sekarang jamaah, di lautan, mau dalam kondisi lautannya itu kencang ombaknya ataupun tidak, nah, inilah inti dari penciptaan alam semesta, penciptaan alam raya, ya, dan lain sebagainya. Maka itu menjadikan kita hanya beribadah, hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan kelapangan, rizki, kemudahan dalam segala hal, sehingga apapun dalam kondisi kita, dalam kondisi lapang, maka kita akan senantiasa membasahi lisan kita dengan bersyukur. Dan dalam kondisi kesulitan, kepapaan, kesusahan, kita diberikan kesabaran agar merasakan cita rasa manisnya keimanan dalam kesabaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.